Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Saya cuma mau mengingatkan ini kepada siapapun, terutama kepada pihak penegak hukum. Kira-kira kapan Denny Siregar ditangkap? Ini pertanyaan yang wajar karena eh, meskipun sudah dilaporkan beberapa bulan yang lalu, Denny Siregar alias Desi tak kunjung ditangkap. Bayangin aja kalau kita melihat pada kasus-kasus lain. Misalnya nih, yang masih hangat yaitu ditangkapnya HRS alias Habib Rizik Syihab oleh Polda Metro Jaya. Nah, kemudian sebelum HRS ditangkap, ada Ustadz Maher. Nah, kita mundur nih sedikit aja. Ada Gus Nur. Nah, wajar dong kalau saya tanya kapan Denny Siregar ditangkap polisi. Padahal kita juga pernah diingatkan oleh sebuah tulisan yang dipaparkan oleh Harian Pikiran Rakyat sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 14 September 2020. Nah, Pikiran Rakyat itu mencoba mengingatkan kasus Denny Siregar. Nah, judulnya ini bisa membuat si Desi ini panas dingin alias tidak bisa tidur ini. Nih, judulnya saya bacakan ya, oke. Kasus Denny Siregar hina santri Tasikmalaya memanas lagi. Forum Mujahid siap buat pengadilan rakyat. Nah lo, judulnya itu bisa membuat panas dingin Denny Siregar. Tapi itu ditulis sebulan yang lalu. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Sekarang saya cuma mau mengingatkan atau bertanya, kapan kira-kira giliran Denny Siregar ditangkap? Nah, ya kan? Nah, tapi mungkin nggak kira-kira ya kalau Denny Siregar itu ditangkap polisi? Saya mencoba menghitung kekuatan Denny Siregar nih, ya kan? Kalau seperti Gus Nur ditangkap, mungkin wajar. Karena kekuatan Gus Nur masih ya kecil lah dibanding dengan Denny Siregar. Lo kok bisa? Ya, dalam ilmu apa ya? Saya dalam ilmu kudu kali ya. Kalau dalam ilmu kepolisian atau ilmu intelijen, untuk menangkap seseorang itu kan dibutuhkan kekuatan 2 kali lipat dari kekuatan lawan atau pihak yang bakal ditangkap. Misalnya, kalau misalnya si Gus Nur nih, Gus Nur ini kekuatannya sekian, berarti melibatkan aparat sekian. Nah, kemarin kalau kita baca atau kita dengar atau kita lihat videonya, Gus Nur ini ditangkap hanya melibatkan 30 personil pihak penegak hukum. Nah, berarti kan kekuatan Gus Nur cuman separuhnya dari pihak penegak hukum atau pihak yang menangkap. Sehingga sangat gampang. Lah cuman separuhnya berarti kan 15 orang atau 15 personil yang kira-kira bakal diduga untuk melakukan perlawanan. Nah, kecil itu 15 orang. Karena itu hanya melibatkan 30 personil penegak hukum. Nah, terus kalau kita menginjak kepada kasus
Maher alias Ustadz Maher, ini juga belum ada apa-apanya dengan Denny Siregar. Kalau Ustadz Maher kemarin kan dia mengeluarkan kekuatannya, yaitu mau mengepung dengan kekuatan 800 personil atau 800 laskar atau 800 orang untuk mengepung Nikita. Nah, ya kan? Berarti kekuatannya si Maher kan cuma 800. Ya, saya nggak tahu waktu dia ditangkap kemudian dijebloskan ke kantor polisi atau ke balik jeruji, apakah melibatkan 1.600 petugas kepolisian atau penegak hukum, ya saya kurang tahu. Tapi yang jelas kalau diukur kekuatannya Ustadz Maher cuma 800 personil. Itu kecil juga, tapi masih lebih mending lah, masih lumayan lah dibanding dengan Gus Nur yang cuma 15. Nah, bagaimana dengan HRS? Nah, ini dia. Kalau kita mengacu kepada penjemputan HRS atau penjemputan kepulangan HRS dari Arab Saudi ke tanah air, itu kan ada yang memperkirakan jumlah penjemputnya atau simpatisannya atau kekuatannya itu mencapai kurang lebih 3 juta jamaah atau 3 juta personil atau 3 juta orang. Nah, kalau kita mengacu lagi kepada momen 212 yang pernah digelar sangat spektakuler beberapa tahun yang lalu, itu jumlah kekuatannya itu mencapai 9 juta jamaah atau 9 juta orang. Kekuatan ini pun masih dianggap kecil karena kenapa? Nah, itu buktinya dia bisa ditangkap. Berarti masih dianggap kecil kalau dibandingkan dengan Denny Siregar. Saya yakin bahwa kekuatan Denny Siregar itu lebih dari HRS, apalagi Ustadz Maher, apalagi Gus Nur. Ya kan? Ya itu tadi tolok ukur saya, kenapa sampai sekarang Denny Siregar tidak bisa ditangkap? Karena memiliki kekuatan di atas rata-rata orang Indonesia atau di atas rata-rata tokoh Indonesia yang memiliki basis massa. Nah, berarti kan kekuatannya HRS belum ada apa-apanya dibanding dengan kekuatannya Denny Siregar. Sangat luar biasa. Karena itu mungkin yang melatar belakangi kenapa hingga sekarang, hingga detik ini, hingga saya bikin video ini, Denny Siregar tak kunjung ditangkap kemudian dijebloskan ke jeruji. Kekuatan Denny Siregar ini tidak main-main ini. Lah wong yang HRS yang memiliki kekuatan, ya katakanlah cuma 3 juta misalkan, nggak usah kita mengacu kepada yang 9 juta, itu aja bisa ditangkap. Nah, kalau Denny Siregar berarti kan lebih dari itu. Iya nggak? Iya apa iya? Iyalah. Maka itu sampai sekarang kasusnya Denny Siregar belum dikotak-katik. Meskipun kemarin dari pihak pelapor pun sudah mengajukan lagi atau sudah memohon lagi agar kasus penghinaan terhadap santri dan pesantren di Tasikmalaya oleh Denny Siregar diupdate atau ditindaklanjuti. Nah, kira-kira berani nggak penegak hukum untuk menangkap Denny Siregar? Ya walau alam bisawab. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.